Rumah yang tak layak huni, kumuh, sumpek, berlantaikan tanah yang ditempati seorang warga desa Tanjung Sari, Jalan Nusa Indah, Gang Anggrek, Dusun 5, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, harus menanggung beban hidup yang mendalam. Ibu Sri Maya Hartati dan Pak Atmaja bersama ayahnya Muhammad Yunus yang sudah tua renta lebih dari 20 tahun tinggal di rumahnya yang tak layak huni, kumuh, sumpek, berlantaikan tanah, seng yang bocor, dinding-dinding tepas yang bolong-bolong terbuat dari bambu. Ketika turun hujan, rumahnya kebanjiran. Siapa yang tidak sedih mendengar dan melihat dan bisa merasakan pilunya hidup di rumah yang tak layak huni di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pak Atmaja yang bekerja sebagai penarik becak motor yang sudah puluhan tahun berpenghasilan 70.000 seharinya harus bekerja keras untuk menghidupi keempat anak dan ayah mertuanya. Itu juga tak cukup memenuhi kebutuhan keempat anak dan ayah mertuanya. Adapun dari keempat anaknya, salah satunya yang berprestasi juara kelas di sekolahnya dari SD hingga SMA kelas 11, bernama Della Putri Ananda. Nyaris putus sekolah dikarenakan 4 bulan tak terbayarkan uang SPP anaknya di sekolah. Sedangkan istrinya, Ibu Sri Maya Hartati yang bekerja sebagai buruh cuci untuk membantu sang suami, tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Dan inilah yang membuat suami istri bingung mau mengadu kemana lagi, sebab hingga 20 tahun tak ada menerima bantuan apapun dari pemerintah desa selayaknya masyarakat miskin. Rumah yang tak layak huni tempat mereka tinggal seharusnya sudah selayaknya dibedah oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Sebagai anak dari orang tua saya 8 bersaudara, meninggal 3, tinggal 5, perempuan 2, laki-laki 3. Saya di sini sama bapak saya, membantu bapak saya yang sudah sendiri, tidak punya orang tua perempuan. Saya menanggung semuanya. Udah, saya pindah dari Sanan tahun 90 ke Batangkuis, Desa Tanjung Sari. Keadaan kondisi rumahnya apa aja yang rusak sih? Ya, kayak lantai ya, utama lantai. Kalau hujan kebanjiran. Kalau tuh atas seng bocor, kalau hujan langsung masuk, Pak. Kadang ditampung-tampung pakai ember sama anak saya. Dinding rumah ini tepas sudah bolong-bolong. Udah gitu, ibarat katanya kalau tempias masuk itu air hujan, Pak, ke depan. Sudah berapa lama rusak? Ya sekitar 20-an tahun ada lah, Pak. Bapaknya ada nggak, atau kakak sendiri bapaknya mendapatkan dari pemerintah sebelumnya? Dulu pernah, mama saya masih hidup sekitar 10 tahun yang lalu. Itu pun BLT, cuma 3 kali, nggak lebih nggak kurang. Selebihnya tidak ada bantuan apapun, tidak ada. Untuk ditawarkan bedah-bedah rumah gitu? Nggak ada, Pak. PKH pun saya nggak dapat, bantuan anak sekolah juga saya nggak dapat, Pak. So, anak sekolah di mana? Anak sekolah di Desa Baru, Pak, Rambungan. Berapa sih bulanan sekolah? 100.000 per bulan, Pak. Anak per bulannya sih ya. Iya, yang perempuan. Dari SD sampai SMP ranking 1. Kan betul sebab Ini kelas 2 SMA. ada nggak tunggaan murah? Ada sih, Pak. Berapa bulan? Sekitar mau jalan 4 bulan, Pak. Itulah yang saya mau akan tutupin, tapi karena saya juga belum ada duit, saya suruh sabar dulu anak saya. Dengan kondisi rumah ini, apa nggak ada berniat untuk diperbaiki atau gimana kak sendiri gitu? Ya sebetulnya ada, tapi kalau setiap kali saya ngumpulin duit, tiba-tiba bapak saya sakit, saya bawa ke rumah sakit, saya bawa berobat. Dan kan baru-baru ini, setahun inilah, bapak saya kena pembekakan jantung, usus belipat, sesak napas, paru-paru kotor. Itulah yang saya urus, Pak. Apa sih harapannya para pemerintah, khususnya Bapak Presiden Prabowo, bisa kakak sampaikan? Ya, tolonglah Pak Prabowo, kami ini yang orang miskin, yang orang susah, diperhatikan, ditengok, tolonglah dibantu sebisanya.
Apa yang kami minta, tolong didengar. Ibu Sri Maya Hartati berharap kepada Bapak Presiden Prabowo untuk membantu keluarganya saat ini mengalami kesusahan. Dari Batang Kuis, Ahmad Jais, TV-nya Buruh, melaporkan.